Sayang, jangan menangis. Nenek di sini, ya ampun. Ada apa dengan anak ini? Dia bahkan diberi susu dan tidak mau minum. Xiao Ting datang dan lihat ada apa dengan anak ini. Dia terus menangis, dia masih menangis, lihat. Kenapa wajahnya begitu merah? Ini tidak mungkin demam. Gone? Fire. Aku coba, ya ampun. Aku benar-benar demam. Apa yang harus kita lakukan? Pergi ke rumah sakit. Telepon ya, aku akan siapkan barang-barang. Jangan khawatir. Sayang, ya ampun. Beri makannya ya. Nak, demamnya berapa? Aku akan segera datang. Nenek sedang buru-buru di mana? Dokternya? Di sana. Di sana kamu pergi. Dulu aku akan menyusul. Oke. Sayang, tidak. Apa-apa, tidak apa-apa. Suamiku, kita di rumah sakit anak. Kita sakit. Ada apa denganmu? Bodoh sekali. Cepat telepon Xiang Hui. Ini kesempatannya untuk berbaikan dengannya ya. Kalau begitu aku mengerti warna. Ini seharusnya. Hijau ini oke? Anak. Kita demam dan di rumah sakit. Rumah sakit mana yang terbaik? Aku akan segera datang. Yaya sudah datang. Sayang. Datang dan lihat. Sayang, ibu sudah di sini. Ibu sudah. Di sini sayang, ibumu sudah di sini tidak? Apa-apa jangan. Khawatir kata dokter ini hanya demam biasa pada anak akan segera sembuh. Aku merasa sangat menyesal sekarang. Bukan begitu? Kamu seharusnya tidak melahirkannya dengan semaumu sendiri. Aku merasa sangat sedih melihatnya sakit. Kamu lihat kamu. Lihat apa yang aku menyesal. Pada waktu itu aku sangat menentang keinginanmu untuk melahirkan anak ini. Tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang kamu menyesal. Bagaimana keadaan anak itu? APA. Yang kamu lakukan di sini? Ibu tolong diam, jangan sampai anak itu menangis kamu. Pengkhianat ini. Semua kesalahanmu bukan? Aku akan menamparmu sampai mati dengan mulut besarku. Aku dengar anak itu sakit. Aku khawatir dia Tidak akan menyambutmu di sini. Ya. Aku punya hak untuk datang dan melihat anak itu. Kamu benar-benar tidak disambut di sini. Ayo kamu. Dengar aku. Pergi. Ibu. Mengapa kalian berdua seperti ini? Bagaimanapun, aku adalah anak kandungnya ayah. Datang dan lihat apa yang terjadi dengan anak itu. Lihat dia seperti itu. Dia benar-benar khawatir tentang anak itu. Bukankah itu peduli? Mau ya? Ini adalah hidupmu sendiri. Kamu yang mengarasinya sendiri. Aku sudah tua, aku benar-benar lelah. Aku tidak bisa menahanmu lagi, aku pergi. Ibu. Xiang Hui lihat. Anakmu, kamu juga harus selesai membaca dan pergi. Kalau tidak akan ada masalah ketika ibuku kembali. Yah, biarkan aku memohon, bisakah? Kamu membiarkan aku tinggal untuk merawat anak itu dan kamu? Aku tahu aku telah melakukan banyak hal sebelumnya. Aku hanya ingin kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan masa laluku. Tahukah kamu betapa sedihnya aku ketika memikirkan kamu dan anak itu? Xiang Hui, jangan paksa aku. Aku tahu itu. Seberat apapun sulitnya bagiku untuk menerima. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mengaku bahwa kamulah ayah kandung dari anak itu dan aku juga tahu bahwa aku tidak punya kuasa untuk menghentikanmu mencintai anak itu. Karena anak itu juga membutuhkan seorang ayah. Tapi aku... Ya. Kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu dan... Aku juga tahu bahwa aku ingin kau memberiku kesempatan lagi untuk menerimaku. Ini sangat sulit. Tapi pernahkah kau memikirkan betapa sulitnya bagi seorang wanita untuk hidup dengan seorang anak? Ya. Aku benar-benar memohon padamu untuk memberiku kesempatan lagi dan membiarkan aku merawatmu dan anak itu. Ya?
Kakak kepanasan. Kakak kepanasan kenapa? Kau mabuk sekali? Jangan saya kau mainan malam ini? Aku sudah. Menelponmu dan kau tidak menjawab telepon. Kenapa kalian belum? Tiger, ibu sudah tidur dan tidur menunggumu. Menunggumu. King R cepat pergi. Bantu kakak Huo membuat teh penghilang mabuk itu. Kenapa kau minum begitu banyak? Ibu. Aku merasa sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman di hatiku. Ibu tahu bahwa. Kau merasa tidak nyaman. Jangan seperti ini. Ibu akan lebih sedih lagi, kau tahu? Rasanya. Sangat tidak nyaman. Minumlah teh penghilang mabuk dan kau akan merasa lebih baik. Ayo. Ibu bantu kau ke kamar, ayo. Berikan tanganmu padaku, berikan tanganmu padaku. Hati-hati dengan meja kopi, hati-hati ibu atau aku yang datang. Bisakah kau berhenti mengikuti kami? Kau lihat? Dia sangat sedih dan sedih. Jika kau benar-benar baik padanya dan Kau masih punya hati nurani. aku memohon padamu, bisakah kau memberinya sedikit ruang pribadi? Aku berterima kasih padamu. Ibu Baik. Kalian semua bisa melihat penderitaan kalian sendiri. Apakah ada di antara kalian yang bisa melihat penderitaanku? Hatiku sedang berdarah. Semuanya Tuan Ancar, beberapa pemimpin akan datang. Saya harap kalian sudah mempersiapkan dengan baik. Pertemuan hari ini akan berakhir di sini. Liu Huo, apa kamu baik-baik saja? Ancar Tuan, saya sangat optimis tentang Anda. Saya berharap Anda akan membuat semua persiapan dan tidak mengecewakannya. Saya harap kita bisa menghilangkan semua hambatan dan menjadi teman sejati yang baik. Saya juga berharap Anda bisa memberkati saya dan Yaya. Saya juga akan menjadi ayah yang baik. Tapi saya harap semuanya seperti yang Anda katakan dan saya berharap Anda sukses dalam memasuki proyek Hotel Bintang 7. Yaya. Xiang Hui. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Saya di sini untuk menjemput anak dari rumah sakit. Mengapa kamu di sini? Kita tidak setuju untuk melihat anak itu, Tapi apakah kamu harus membuat janji terlebih dahulu? kamu merencanakan serangan kejutan. Di mana saya bisa mendapatkan ini? Xiang Hui buka bagasi dan angkat segudang barang. Tenang. Saudara, ayo panggil saya sebuah. Nama sayang saya. Terus memanggilmu saudara, saya terus berkeliling dan menjemput. Anak dari rumah sakit ini seperti sebuah pesta. Apa? Bukan karena saya melihat bahwa anak itu sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi saya membeli begitu banyak barang ketika saya senang? Dia suka melakukan trik-trik kecil ini untuk membujuk orang. Xiang Hui, jangan berpikir begitu. Kamu bisa melakukan trik-trik kecil ini karena saya seorang wanita tua. Sama sekali tidak akan melakukan hal ini. Dari sekarang lebih baik kita membuat batasan yang jelas. Yaya, kau harus tetap berpikir jernih, jangan lupa bagaimana pria ini menyakiti dirimu. Aku tahu, Bu. Semua itu sudah terjadi di masa lalu. Semakin aku memikirkannya, semakin kurang bahagia aku. Bagaimanapun juga, Xiang Hui tetaplah ayah kandung anak itu.
Kau benar, baiklah, mari naik. Ke mobil cepat. Naik ke mobil. Naik ke mobil tutup ini. Jangan sampai anaknya kedinginan. Kalian berdua bersama lagi kali ini. Tidak apa-apa ke depannya. Jangan ganggu keluarga kami, Liu Huo. Hei Nona Tong, APA yang kau lekikan? Apakah And ini you? akan mengganggu? Hyuki, tolong berhenti bicara omong kau kosong. di mana? Tentu saja aku tidak akan peduli padamu. Aku baru saja melihat pertunjukan yang bagus karena kita saling Dan kenal. aku ingin berbagi denganmu. Aku melihat Mao Yaya dan Xiang Hui. Tentu saja dan keluarganya dan yang terpenting anak-anaknya, mereka sangat bahagia dan bahagia bersama. Sungguh membuat iri. Apa yang kau katakan? Kau melihat Xiang Hui Yaya? Dan anak-anak mereka bersama. Mereka di mana? Cepat. Beritahu aku, berhenti sekarang. Ada Aku di sangat sini. bersemangat. Aku Tapi tadi. sekarang aku pergi. Aku pikir aku harus pergi ke rumah Mao Yaya. Mengapa kau tidak bisa melepaskan Xiang Hui? Ayo, ayo, ayo cepat. Aku akhirnya kembali. Baik, aku sudah di rumah sekarang ini. Tidak relevan APA yang kau lekikan? Mengapa kau pergi? Jangan. Berada di sini. Aku kesal. Ebyo, Silin silakan memesan makanan. Xiang Hui 8. Hadir untuk beberapa saat kemudian. Kembali. Xiang Hui kedua Xiang. Hui, apa saja Anda Mengerjakan? Tong Hua. keluarga ini sangat senang. Mau ya? Anda dapat bersaing lagi dengan saya untuk Xiang Hui, tidak? Anda? Anda benar-benar sahabatku. Ketika hidup saya adalah yang paling sulit dan Tidak bisa bertahan hidup. Anda dapat bersaing untuk mendapatkan yang paling tercinta saya. Bisakah Anda membayangkan gambar anak-anak pria? Apa yang Anda bicarakan omong kosong? Ini, jelas Xiang Hui Hu datang ke Peter saya. gambar anak-anak. Xiang Hui awalnya adalah pacar yaya kami. Utamakan Shamalesia. Saya akan memoritai Tidak. untuk Ada. Maslah dalam keluarga kami. Ibu, sista mertua, silakan tinggalkan sendiri. Ini antara saya dan Tong Hua. Ibu, datang dan keluarkan anak-anak terlebih dahulu. Jangan ganggu dia. Hampir takut menangis. Oke. Baik, ayo. Saya tidak bisa mengendalikan urusan anak muda Xiang Hui. Anda harus membuatnya jelas untuk saya hari ini. Apa lagi yang bisa? Perlu dibicarakan? Tidak. Saya jelaskan untuk Anda. Lama yang lalu, Hui, silakan lanjut keluar dan bicara. Ya. Dapatkah Anda memberitahu saya? Cara menjadi seperti ini antara kita? Do you pertimbangkan teman baik Anda? Ketika kamu dan Xiang Hui baik-baik saja, apakah kamu menganggap aku sebagai sahabat terbaikmu? Pernahkah kamu memikirkan pertanyaan ini? Aku selalu memikirkannya. Tapi, aku tidak bisa.
Menahannya, aku benar-benar mencintainya. Yaya, aku benar-benar bertanya-tanya. Mengapa aku tidak sebaik kamu dalam segala hal? Mengapa semua pria di sekitarmu menyukaimu? Apakah karena kamu lebih cantik dariku? Tapi selain itu, Tonghuaku tidak bisa menyamaimu. Tonghua, kamu mengatakan ini menurutku sangat ironis dan konyol. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu seberapa besar aku iri padamu sebelumnya? Aku iri karena kamu pintar, aku iri karena kamu cantik, aku iri karena kamu memiliki segalanya seperti seorang putri. Tapi aku tidak akan iri pada kebahagiaan orang lain, juga tidak akan merasa rendah diri karena ketidakberartianku. Kamu sangat baik mengatakan bahwa kamu tidak akan mengambil hal-hal yang bukan milikmu. Yaya, aku hampir ingin bertepuk tangan untukmu. Jika begitu, maka setujui permintaan terakhirku dan berhentilah bertemu Xiang Hui. Aku benar-benar melakukannya, kita tidak bisa hidup tanpanya. Xiang Hui adalah ayah dari anak itu. Dia berhak mencintai anak itu. Aku tidak berhak menghentikanmu. Mengapa kamu tidak bisa menyetujui ini? Yaya, selama kamu bersedia berjanji padaku, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, oke? Anna, kamu sudah kembali? Sudah makan? Ibu, aku baru saja melihat Mau Yaya. Mau Yaya? Ya, aku melihatnya. Dengan ayah kandung anak itu sangat bahagia sebagai sebuah keluarga dengan anak itu sangat menyenangkan. Tunggu aku dan Liu Huo setelah kita menikah. Kita akan segera punya anak. Biarkan kamu menggendong cucu sendiri dan kita akan bahagia sebagai keluarga. Benar kan? Mau Yaya ini benar-benar hebat, dia baru saja bercerai dengan kakak Huo dan menemukan rumah baru. Coba lihat, siapa yang seperti aku yang sudah merencanakannya? Aku hanya mencintai Liu Huo. Selama ini apakah Liu Huo sudah kembali? Apakah Huo di kamar? Kenapa kamu terlihat jelek? Aku sudah bilang bahwa kamu tidak akan bisa tidur nyenyak hari ini di ruang belajar. Ayo kembali ke kamar untuk tidur malam ini, oke? Aku masih ada beberapa pekerjaan, kenapa tidak? Kamu kembali ke kamar untuk istirahat? Ayo kembali tidur malam ini. Aku sudah memberikan kamar itu padamu, apalagi yang kamu mau? Bagaimana kamar artinya? Aku dengan tidak tahu malu tinggal di kamarmu dan datang ke ruang belajar, tapi kamu datang ke sini sendiri. Bukan karena aku memaksamu. Jika kamu bilang begitu, maka aku benar-benar harus menarikmu kembali untuk tidur bersamaku hari ini, baiklah. Aku mohon, oke, tolong. Biarkan aku, bagaimana kalau tinggal di sini sendirian? Liu Huo, kita akan segera menikah. Bukankah wajar bagi kita untuk hidup bersama? Kamar itu sebenarnya adalah dunia kecil untuk kita berdua. Jika dia tidak datang di antara kita, kita tidak akan mengambil banyak jalan memutar, bisakah? Kamu berhenti bicara? Bisakah kamu berhenti menguji kesabaranku? Apakah aku salah? Bukankah kita hidup bersama dengan baik sebelumnya? Itu dulu. Sekarang aku tidak ingin kembali ke kamar itu. Aku lebih suka tinggal di kantor.
Kamu mau kemana? Dirut. Koridor di gedung 6 sudah dibersihkan. Sekarang aku akan ke gedung 12. Bagus sekali. Kamu ada di sini, dan itu menghemat banyak kekhawatiranku. Mau ya? Kalau aku ada sesuatu yang perlu dilakukan, aku akan pergi bersamaku. Apa yang terjadi denganku? Aku sibuk sekarang, aku tidak punya waktu untuk meminta. MU menunggu. Ini kantor ini. Urusan pribadimu setelah jam kerja. Jangan datang ke sini. Ayo ikut aku, ada apa? Ini Hyuki sudah selesai? Kamu kan? Liu Sudah Huo selesai? tidak pulang Mau ya lagi. kali ini kamu Liu senang? Huo tidak pulang dan tinggal di sana. Apa gunanya kamu mencariku? Hyuki, bukankah kamu cukup mampu? Tarik dia kembali untuk tinggal di sini jika kamu Ingin menggoda seorang pria. Mau ya? Aku benar-benar melakukannya malu. Kenapa kamu baru saja bercerai dengan Liu Huo dan sekarang kamu bergaul dengan orang lain? Bisakah kamu menjaga mulutmu tetap bersih? Apalagi yang kamu inginkan? Liu Huo dan aku sudah bercerai. Apakah kamu sakit dan Tidak ingin aku datang kepadamu? Kamu bisa. Lalu tinggalkan hidup kami sepenuhnya. Liu Huo dan aku akan segera menikah, bukankah Xiang Hui? Ayah kandung anak itu telah kembali kepadamu? Kenapa kamu tidak bisa hidup dengan tenang bersamaku? Jangan ganggu aku lagi, kami di sini. Dan jangan memukau Liu Huo di depannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Hyuki? Aku menemukan bahwa kamu tidak hanya tidak masuk akal, tapi juga memiliki masalah moral. Kamu ingin menikah dengan Liu Huo. Kan? Aku akan mewujudkannya. Silakan minum kopi. Terima kasih. Mau ya? Halo, saya Lisa, asisten Tuan Liu. Halo Lisa. Sebenarnya saya sudah mendengar tentangmu sejak lama, saya tahu segalanya tentang kamu dan Tuan Liu dari pernikahan kilat mereka hingga perceraian mereka. Saya selalu penasaran dengan seperti apa dirimu sebenarnya, jadi apa yang sedang Kamu lakukan sekarang? Apakah kamu bisa melihat dengan jelas? jujur saja. Saya tidak ada yang istimewa. Saya hanya orang biasa. Sebenarnya saya sudah ingin bertemu denganmu sejak lama. Apakah kamu tahu bahwa perusahaan ini dulunya dijalankan oleh saya, Kakak Yuki, dan Tuan Liu? Saya tahu. Jadi saya datang hari ini. Saya hanya ingin membujuk Liu Huo agar dia berdamai dengan Hyuki. Karena jika tidak kami, dia dan Hyuki tidak akan pernah hidup damai. Mungkin hanya dengan membiarkannya menikahi Hyuki, segalanya bisa diatur ulang dan penderitaan tanpa akhir ini berakhir menurutmu. Apa ini benar-benar akhirnya? Apakah ini benar-benar akhir? Tuan Liu, tolong. Bawakan saya laporan aset ban. Baik Tuan Liu, Tuan Liu. Mau Yaya datang ke sini hari ini? Yaya datang ke sini. Kenapa kamu tidak memanggilku? Apa yang dia katakan? Dia memberi saran padamu setelah kembali bersama Kakak Yuki, aku akan segera pulang kerja. Pemimpin pergi terburu-buru. Tidak, apa maksudmu? Ajak aku makan malam. Kamu memiliki gaji tertinggi kalau kamu tidak mengajak. Aku siapa lagi yang akan mentraktirku? Semua beban ada padamu. Aku belum menikah di mana istriku? Kau harus meninggalkan buku istri untukku, apapun yang terjadi. Kenapa kamu? Terburu-buru? Kira tidak. Terburu-buru, kenapa kamu terburu-buru? Hanya saja kamu tidak terburu-buru, tapi aku yang Terburu-buru. Cepat.
Mau Yaya. Liu Huo, ada apa? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Selesaikan, aku masih harus bekerja. Bukankah kamu pergi menemuiku hari ini? Ya, kurasa lebih baik menjelaskan beberapa hal dengan jelas secara langsung. Sekarang katakan padaku kamu harus. Segera menikahi Hiyuki. Mungkin itu pilihan terbaik untuk kalian berdua menikah. Mengapa kamu masih membantuku sekarang? Hiyuki datang untuk menyiksaku bersama. Tidakkah kamu mengerti hatiku? Aku tidak ingin menyiksamu. Tapi apa yang harus kulakukan? Jika kamu tidak menikahinya, ini tidak akan berakhir. Ini adalah awal-awal dari penderitaan. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Yaya. Setelah aku bercerai denganmu, aku ingin melupakanmu. Tapi aku tidak bisa melupakanmu sedetik pun hanya. Pada saat ini aku menyadari bahwa kamu terukir dalam di hatiku. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba menghapusnya, aku tidak bisa menghapusnya. Tapi sekarang, kamu malah memintaku untuk menikahi Hiyuki. Apakah kamu tahu betapa tidak nyamannya aku? Apakah kamu tahu betapa kejamnya kamu seperti ini? Bukankah kamu dan Hiyuki sekarang sudah baik-baik saja dan dia sekarang tinggal di rumahmu? Kalian semua bergerak ke arah yang benar, ayo. Kalian semua akan menikah, kan? Apakah Kamu tahu untuk apa ini? Aku melakukan semua ini untukmu. Ketika Hiyuki jatuh dari tangga, aku tahu bukan kamu yang mendorongnya. Tapi kamu sedang di kantor polisi saat itu dan dia bersikeras untuk memfitnahmu, kamu yang mendorongnya. Dan dia memaksaku untuk menikahinya. Jika aku tidak setuju, dia akan menuntutmu atas percobaan pembunuhan. Bisakah saya tidak setuju dengan dia? Apakah saya punya pilihan lain? Saya ingin melindungi Anda. Anda tahu setiap kali saya bertemu Anda terkadang, saya benar-benar ingin memberitahu Anda, tapi saya tidak bisa. Karena saya tidak ingin Anda terlibat. I just want you untuk menjalani hidup Anda senang. Saya benar-benar ingin melindungi Anda. lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika Anda lebih baik memberitahu saya, kami bisa muka bersama-sama. Jika saya pernah tahu sebelumnya, saya tidak akan meminta Anda untuk membuat pengorbanan seperti itu. Ya. Saya sangat menyukainya, I. Saya akan menanyakan Anda lagi sekarang, lakukan. Anda benar-benar tidak menyukai saya? Lakukan. Anda sungguh? Anda ingin didorong saya ke dia, Yuki, dan let me nikahi dia. Ino. Nona. Tuan, maaf kami akan menutup hidung. Dan tidak baik, saya tidak peduli. Berikan cincin berlian terbesar Anda. Saya ingin mencocokkan cincinnya.
Ya. Saya akhirnya tahu kenapa begitu. Banyak hal terjadi antara As. Karena saya tidak pernah memberikannya kepada Anda cincin kawin. Buat kami lupakan hal-hal yang tidak sedap. Ini adalah hanya cincin kawin. Saya telah menyiapkan dalam hidup saya seperti pertama kalinya saya ajukan kepada Anda. Ya. Yakin Anda bisa kawin? Sudut saya sebenarnya diajukan kepada dia. Anda liar, Anda bohong. Saya sepanjang kali ini Siang Hui, apakah Anda? Kembali? Kakak dan adik mertua mengambil ibu untuk jalan-jalan. Begitu mereka minta saya untuk tinggal dan mengurus bayi, ayo mari. Saya datang. Ya adalah. Anda lapar? Ingin keluar? Makan sesuatu. Aku tidak lapar, apakah? Anak itu sudah makan? Dia sudah makan. Lihat betapa bahagianya dia. Bukankah? Dia bahagia? Siang Hui, siapa lagi di dunia ini yang bisa begitu baik pada bayi selain kamu? Ya. Jangan khawatir. Aku sudah memutuskan. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan bayi itu sayang sekali. Itu terlambat. Kinger, kamu membuatku sangat takut. Bibi Sue itu kamu. Mengapa kamu begitu ketakutan? Hyuki mengganggumu. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku pikir dia tidak akan bisa tinggal di rumah ini untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak tahu apa yang dimiliki Huo terhadapnya. Jadi aku tidak bisa bertengkar dengannya untuk sementara waktu. Aku tahu, itu bukan karena dia Bibi Sue, jangan khawatir lalu. Menyingkir. Hyuki, mengapa kamu begitu? Gila? Kamu? Hyuki? Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu begitu gila? Kamu? Gila padaku? Aku dibuat gila oleh anakmu. Kak Yuki, kamu jangan seperti ini. Xiaoqing, kamu baik-baik saja? Xiaoqing, kamu baik-baik saja? Aku tahu kalian berdua membenciku, kalian berdua tidak menyukaiku. Kalian ingin aku keluar dari rumah ini, kan? Berhenti bermimpi. Aku tidak akan pergi. Aku ingin menikahi Liu Huo dan kita akan bersama seumur hidup, tunggu saja. Lihat nanti. Hyuki, kamu ngapain? Aku ngapain? Aku tanya kamu ngapain? Pengantin pria sudah kembali, akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Akan kutunjukkan padamu. Bukannya kamu mau menikah? Aku suruh kamu menikahi Mao Yaya. Bukannya kamu mau menikah? Hyuki, kamu sudah cukup merepotkan kamu. Gak akan pernah cukup merepotkan tanpa aku. Liu Huo, kamu selingkuh dariku untuk menjaga Mao Yaya. Sekarang kamu gak sabar untuk pergi lagi selingkuh. Kamu penipu besar. Kamu menipuku, kamu pikir aku nggak tahu apa-apa.
Aku melihat semuanya. Kalian semua melihatnya. Gak masalah kalau kalian melihatnya. Aku gak pernah tahu cara bicara padamu aku. Gak bisa menikahimu. Aku cuma punya bulu di hatiku Yaya sendirian. Liu Huo. Liu Huo. Aku enggak. Liu Huo, kamu gak peduli padaku kamu. Berbohong padaku. Gak tahukah kamu aku mencintaimu? Liu Huo, ternyata kamu dipimpin oleh wanita ini selama ini dan kamu melakukan semuanya untuk mau Yaya apa? Kamu mau apa? Kamu mau membuatku marah? Mama, tolong jangan seperti ini. Aku sangat mencintai Yaya, aku gak bisa hidup tanpanya, tolong. Pahami aku kali ini, oke? Enggak. Aku enggak akan pernah menjanjikanmu. Apa yang kamu katakan padaku sebelumnya? Kamu bilang kamu akan aku mencintai mau Yaya seumur hidupku. Aku melihat kecanduanmu aku. Membiarkan kalian bersama aku. Membiarkan kalian menikah. Aku memahamimu apa yang terjadi. Apakah kalian sudah tua bersama? Apakah kalian bersama? Kalian sudah bersama sekarang. Kenapa aku harus mengerti kamu lagi? Aku juga perlu mengerti kamu. Kenapa kamu begitu lemah? Kondisi kamu sendiri begitu superior. Kenapa kamu ingin jatuh cinta dengan wanita yang datang dengan anak? Kenapa kamu begitu tidak jelas? Mama, lihat. Aku sudah melamar Yaya lagi, aku juga berjanji bahwa kita akan saling mencintai dengan dalam dari awal sampai akhir, kamu tahu. Liu Huo, bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Kataku. Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Bukankah kamu bilang kamu hanya mencintaiku? Kita punya kenangan yang sangat baik. Meskipun begitu banyak hal terjadi sejak itu, aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Tapi beberapa hal memang terjadi. Meskipun itu tragedi yang disebabkan oleh kesalahpahaman, itu tetap terjadi. Kita tidak bisa membohongi kamu. Kita tidak bisa membohongi perasaan kita sendiri. Aku benar-benar tidak bisa menikahimu, aku berutang. Apapun yang kamu minta aku lakukan. Tapi itu hanya cinta. Maaf. Bisakah kamu mengerti aku? Kenapa aku harus mengerti kamu? Kamu tidak mengenalku, apakah kamu mencintaimu? Liu Huo apa? Yang terjadi di rumah kakak Sue, setiap hari begitu berisik dan ribut. Kenapa kamu tidak membiarkan kami istirahat? Akan Apakah merobohkan kami? rumah? Aku beritahu kamu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku harus mengajukan keluhan kepada mereka. Aku akan mengajukan keluhan sekarang juga. Hubungi kantor manajemen properti mereka. Bisakah kalian berdua pulang dulu? Menerli, biar aku bilang. Kami tidak membuat masalah untukmu, hanya saja rumah mereka setiap hari berisik, ribut di siang hari dan ribut di malam hari. Ini benar-benar tak tertahankan dan membuat orang tidak nyaman. Tidakkah kamu tahu? Istri pertama anak mereka bercerai dan anak itu baru saja pergi. Yang kedua akan segera tiba. Tidak mudah bergaul dengan kakak Sue.
Benar-benar tidak ada harapan. Oke. Lihat aku, bukankah itu bagus? Kita semua tetangga di jalan ini, kita harus hidup dalam damai dan saling merendahkan hati. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dengan baik. Liu Huo, tolong janji pada mereka untuk tidak mengganggu orang-orang di masa depan. Bagaimana dengan kalian berdua? Tidak ada yang terjadi. Pada kami Mari Kitaputus. Itu baik, hanya khawatir tentang itu. Terima Direktur kasih. Lee, terima kasih jika kamu belum Mengatakan apa-apa, selamat tinggal. Mari kita putus, mari kita membuat. Lebih banyak keributan kebetulan. Semua orang di dunia tahu bahwa keluarga Liu kami benar-benar dipermalukan. Aku ingin melihat. Bisakah kamu merobohkan rumah ini? Robohkan bangunan ini. Berhenti bertengkar, berhenti bertengkar, berhenti. Bertengkar, jangan tinggal di sini. Liu Huo jenis. Cincin apa yang kamu berikan padaku? Kamu dan Mao Yaya. Jika kamu memberikan cincin pertunangan padaku, aku akan memperlakukannya seolah-olah aku tidak melihatnya. Aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika kamu membuat masalah, Tolong berhenti merebutnya. Berikan padaku, Hyuki. Berhenti membuat masalah. Hyuki, tolong keluar dan pergi aku. sudah cukup kamu, sudah cukup aku. Tidak akan pernah melihatmu lagi pergi. Bibi Sue. Luo Xiaoqing. Liu Huo. Kalian berdua tolong dengarkan aku dengan jelas. Dari hari ini, tidak ada lagi Hyuki. Tidak. Diizinkan masuk dengan alasan apapun. Hyuki tidak diizinkan masuk dengan alasan apapun. Aku mendengar. Tidakkah kamu mendengar dengan jelas? Bibi Sue, tahu? Pergilah. Direktur beli bubuk sabun sekarang. Oke, saya mengerti. Saya akan pergi ke Anda sekarang. Kenapa kamu di sini? Anda tidak pergi ke perusahaan untuk bekerja hari ini? Bicara Jangan. tentang ini, tahukah Anda bahwa dia Yuki melihat saya kemarin ketika saya melamar Anda. Dia kembali ke rumah saya dan berbuat onar besar. Dia menghancurkan rumah saya menjadi berantakan ini. Sangat berlebihan. Apakah dia di dekat sini? Jangan takut padanya, yang penting adalah itu. Ibu saya yang kemudian mengusirnya. Dia juga berkata, dia tidak diizinkan masuk rumah saya lagi. Jika Anda memikirkannya itu, ibu saya bagaimana jika dia Mengancam Anda dengan hal-hal lain di masa depan? Saya tidak takut. Selama dia tidak mengancam Anda, saya tidak akan takut. Orang bodoh di masa depan. Jika dia mengancam Anda dengan saya, Anda tidak akan mampu berkompromi. Anda Tahu, saya tidak takut padanya. Apapun yang dia inginkan itu tidak akan berhasil. Anda tidak takut, saya takut. Ada satu hal lagi untuk memberitahu Anda. Saya telah meyakinkan Anda saya seorang ibu. Dia setuju dengan kita bersama. Dia bisa menerimanya. Dia tersenyum. serius. Lalu bagaimana Anda meyakinkannya? Saya tidak akan memberitahu Anda. Katakan padaku saya ingin Mendengar. Saya tidak akan memberitahu. Anda katakan saja padaku. Kenapa dia menerimanya? Ya, Saya tidak akan memberitahu Anda, kecuali Anda mencium saya. Saya benci. Mao Yaya. Karena Anda sangat menghargai anak-anak Anda, jangan salahkan saya karena kejam.
Halo. Saya ingin 3 kotak masker pelembab, oke? Tunggu sebentar. Sisi negatif dari ilmu jahat adalah mengendus dan 3 kejahatan adalah kompleks dan keterampilan gemetar adalah musim panas. Halo total 1170. Silakan masukkan kata sandi. Tertawa. Anaknya sudah pergi tertawa-tertawa. Tertawa. Tertawa, bagaimana kabarnya? Ada kabar baru? Tidak ada kabar dari pihakmu. Tidak. Aku curiga seseorang sengaja melakukan ini. Kita tidak bisa menemukan anak itu. Apa yang kau curigai? Aku. Curiga Hiyuki yang melakukannya. Kemana Hiyuki bisa pergi? Yuki, kenapa kau jadi seperti ini? Hiyuki, apa kau gila? Kalian semua lihat baik-baik. Sekarang aku punya 2 foto di tangan. Yang ini adalah foto anakku sedang tertawa. Orang di foto yang tersenyum ini bernama Hiyuki. Dia mencuri anakku. Sore ini kalian semua akan membeli semua waktu iklan di majalah koran, radio, dan stasiun televisi. Siapapun yang punya kabar akan dihargai. Sekarang setiap orang dari kalian aku punya cek di tangan. Tidak peduli berapa jumlahnya. Kalian bisa mengisinya. Sesuka hati kalian bisa pergi sekarang. Aku tidak akan melanggar hukum. Sudah selesai. Aku tidak punya jalan keluar sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Liu Huo dan Mao. Yaya anaknya ada di sini bersamaku sekarang. Bagaimana? Kalau aku menelepon polisi, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Untuk menyelesaikan masalah ini sangat sederhana. Kau menikahiku segera dan aku akan mengembalikan anak itu. Liu Huo. Aku tahu di mana anak itu. Kan? Aku tahu di mana anak itu. Mana? Dia dibawa pergi oleh Hiyuki. Kenapa Hiyuki membawa pergi anakku? Apakah dia akan menyakitinya? Dia di mana? Bawa aku menemukannya. Jangan khawatir. Aku tidak tahu di mana dia berada. Tapi dia terutama ingin memaksaku untuk mengikutinya. Dia sudah menikah. Jadi dia tidak akan menyakiti anak itu. Jangan khawatir. Aku akan pergi mencarinya sekarang dan aku akan membawa anak itu kembali. Apa yang terjadi denganmu, sayang? Apa yang terjadi denganmu? Jangan menangis. Mengapa kamu merasa tidak nyaman? Lihat apakah kamu sudah pipis? Lihat apakah kamu sudah pipis? Sayang, jangan menangis. Kamu sudah tidak lapar lagi. Oke, aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan.
kakak ipar. Sepertinya aku mendengar Xiao Xiao menangis. Xiao Xiao tidak ada di rumah. Dari mana tangisan itu berasal? Apakah kamu? Salah dengar? Aku benar-benar mendengar tangisan Xiao Xiao. Tidak, aku akan mencari Hiyuki. Aku ingin bertanya padanya, mengapa dia membawa anak itu pergi diam-diam, bukankah? Ini wanita yang disebutkan di koran. Yang mencuri anak itu? Ya. Dialah, panggil polisi itu dia. Apakah ini 110? Ada sesuatu yang ingin saya laporkan di sini. Saya melihat wanita yang dicari di koran itu. Aku tidak bisa tinggal sebentar lagi. Ya, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Itu anakku. Xiao Xia. Ibu sedang mencari anak itu. Sayang, datanglah ke nenek, beri nenek pelukan. Oke, nenek peluk. Di sini. Rekan-rekan polisi, terima kasih banyak. Bagaimana kalian menemukan anak itu? Apakah Yuki ditangkap? Hiyuki mengalami kecelakaan mobil. Saat melarikan diri dia jatuh koma, dia memberikan petunjuk tentang anak itu. Sekarang penyelamatan di rumah sakit pusat. Terima kasih sama-sama. Ayo kita pergi dulu jalan. Pelan-pelan. Sayang, jangan menangis. Ayo. Nenek peluk. Jangan menangis. Liu Huo tersenyum dan menemukan api itu. Hiyuki, ada sesuatu yang terjadi padanya. Hei Yaya. Hei Xiang Hui, anak itu sudah ditemukan, jangan khawatir dia. Menemukannya. Xiao Xiao, apakah dia baik-baik saja? Tidak. Jangan khawatir, Saya akan datang untuk melihatnya sekarang. Tidak. perlu kamu datang. Kamu sudah lelah seharian ngomong-ngomong. Hiyuki mengalami kecelakaan mobil dan sedang diselamatkan di rumah sakit. Saya akan pergi sebentar lagi untuk melihat apa yang terjadi padanya. Kita bicara nanti. Dokter, bagaimana keadaannya? Kami sudah berusaha. Sebaik mungkin masuk dan lihatlah. Ayo pergi. Sana, akhirnya kamu datang untuk melihatku. Aku pikir aku tidak bisa menunggumu lebih lama. Mengapa? Semua ini terjadi karena aku dengan bakatmu dan kemampuanku. Perusahaan Woki kita pasti bisa go public dalam 5 hingga 3 tahun. Pada saat itu aku akan membantumu menjadi desainer arsitektur terbaik di industri ini, guru. Ketika kamu berdiri di atas panggung pada saat itu, kamu harus berterima kasih kepada wanita terhebat di belakangmu. Liu Huo, tolong jangan pukul Liu Huo.
Tuan Tong sudah setuju Dan. Kamu tidak boleh merusak urusan ini, oke? Jaka, Dia setuju untuk menandatangani, maka tidurlah dengannya. Kamu adalah pacarku. Liu Huo tolong jangan bertindak gegabah. Aku mohon tolong keluar. Dan katakan oke coba. Pergi dan api. Bisakah kamu berpura-pura bahwa tidak ada terjadi? Aku sangat minta maaf, aku tidak menyangka bahwa pacarku selama 7 tahun adalah seseorang sepertimu. Tolong pergi, aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Liu Huo, aku tahu aku salah. Bisakah kamu memaafkanku? Aku mohon maafkan aku tahu aku salah. Pergi. Terlalu jauh. Dari awal sampai sekarang. Apapun yang telah kulakukan, cintaku padamu tidak pernah berubah. Kamu harus percaya padaku. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Bagus. Leng Huo. Bisakah kamu memelukku seperti dulu? Aku telah menyakiti banyak orang. Aku telah melakukan dosa-dosaku sendiri dan tidak bisa bertahan. Bahkan jika Tuhan membiarkanku pergi, hukum Dia tidak akan membiarkanku melihat. Anak itu lagi. Ya. Dia sedang tidur sangat lucu sekarang. Dan sikap ibumu terhadapku telah berubah banyak. Sebenarnya, aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu, maaf. Aku tidak menyangka bahwa saudaraku akan bersekongkol dengan Tong Hua dan mengambil begitu banyak uangnya untuk menyebabkan begitu banyak masalah bagimu. Jika sikapku sebelumnya tidak baik padamu, maafkan aku. Mengapa kamu minta maaf padaku? Aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah memberiku anak yang begitu baik. Ngomong-ngomong, apakah Ibu Hiyuki masih sering datang ke kompleks? Ya, dia terus menangis dan Liu Huo terus diam. Aku tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ya. Kalau tidak ikutlah denganku. Kematian Hiyuki akan seperti tembok antara kamu dan Liu Huo. Itu pasti akan meninggalkan bekas di hati Liu Huo. Kamu bilang bahwa kamu dan anak itu akan terus hidup bersama. Sebagai ayah kandung anak itu, apakah aku, bukan kamu? Apakah itu pilihan terbaik? Kamu mau pergi kemana? Proyekku hampir selesai. Kantor pusat memindahkanku kembali ke Amerika Serikat. Aku masih harus terus tinggal di luar negeri. Ini adalah kalung yang kamu berikan padaku dulu. Ini juga kalung tercantik yang pernah kumiliki. Aku selalu
membawa kalung cinta ini bersamaku. Aku ingin mencari kesempatan untuk mengembalikannya padamu, Xiang Hui. Ketika suatu hubungan berakhir, itu hanyalah sebuah pengalaman. Aku akan mengembalikannya padamu. Kuharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri dengan itu. Ya. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku bisa menunggu. Xiang Hui. Berhenti bicara dan cepat pulang. Xiao Xiao sedang menunggumu, Xiao Xiao. Senyum satu Yaya apa? Kamu baik-baik saja. Baik. Lalu kenapa kamu terlihat begitu bingung? Aku baik-baik saja. Itu bagus untuk Setiap kali kamu datang ke rumah kami, kamu menghilang sebagai kelompok. Kurang lebih baik kamu datang lebih jarang di masa depan agar tidak mengganggu ibuku yang sudah tua ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Lalu apa yang harus kulakukan jika aku merindukanmu dan anak-anak? Kamu pikir masih begitu otoriter? Bukan, Xiao Xiao. Liu Huo bantu aku ambil susu formula. Kamu tahu apa yang baru saja kamu panggil aku? Aku memanggil namamu apa yang baru saja kamu panggil. Adalah Liu Huo, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, aku tahu bahwa kamu masih sangat mencintai Liu Huo di hatimu. Dan Liu Huo juga sangat mencintaimu. Kamu bilang kamu sudah menjadi seorang ibu, kenapa masih begitu bodoh? Aku sudah melihat cincin itu. Sangat cantik. Tahukah kamu bahwa kamu melepasnya? Aku sangat bahagia saat itu. Saya pikir akhirnya saya punya kesempatan untuk merebutmu kembali. Tapi saya salah. Saya tidak punya kesempatan sama sekali. Dan itu tak penting apakah kamu memakai cincin itu atau tidak. Karena sudah terukir begitu dalam di hatimu. Bukan begitu? Liu Huo, kamu bilang kamu suka aku. Apa yang kamu sukai dariku?
Sebenarnya awalnya aku pikir kamu cukup menyebalkan, kamu punya temperamen buruk, tak feminin, dan tidak pintar. Tapi kemudian kamu terus mencari Xiang Hui. Kamu tak bisa menemukannya berulang kali. Tapi setiap kali kamu lebih baik dari aku. Satu kegigihan, bukan hanya memaafkan Xiang Hui, tapi juga tetap bertahan pada cintamu menunggu dia kembali. Ini luar biasa. Itu hal paling manis tentang dirimu. Kamu melakukan apa yang tidak bisa kulakukan, kamu lebih berani dariku. Mari kita tidak menyia-nyiakan ini pada orang yang salah. Sudah waktunya. Jangan biarkan cinta kita menjadi begitu murahan. Aku akan mulai jatuh cinta padamu. Kamu juga harus jatuh cinta padaku. Lamar. Mau ya, terimalah cintaku. Terimalah cintaku. Perlakukan seperti aku lakukan semua ini untukmu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan menyebutkannya pada orang lain. Tapi ada satu hal yang harus kamu pikirkan dengan jelas. Sekarang kita sudah menikah. Apa arti kita di hati masing-masing? Setelah melewati peristiwa baru-baru ini, saya menemukan bahwa saya tak bisa lagi menahan Liu Huo. Mari kita bercerai. Sebenarnya aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Jika kita bercerai, aku pasti akan mencintaimu dengan baik di kehidupan. Berikutnya, apakah kita ditakdirkan kehilanganmu di kehidupan ini? Para. Tamu yang terhormat, teman-teman dari media, halo semuanya. Hari ini proyek Hotel Bintang 7 kami akan dibuka. Di rumah Anda resmi diluncurkan dengan kasih dan upaya. Di saat yang sama kami juga ingin berterima kasih para pemimpin dari semua jalan-jalan untuk dukungan mereka yang kuat sekarang. Hadirkan pemimpin proyek kami, Mr. Ancal dan mitra proyek ke panggung. Semua orang applauds dan menyambut. Hari ini saya sangat senang. Merasa sangat terhormat untuk mempunyai banyak orang datang untuk menjalani upacara peluncuran ini. Terima kasih ya. Setelah persiapan sangat sulit, saya sekarang mengumumkan bahwa proyek Hotel Bintang 7 resmi diluncurkan hari ini. Di sini, saya sangat berterima kasih kepada dua kaum muda yang saya sangat optimiste. Yang pertama, berdiri di samping saya Mr. Xiang Hui. Mr. Xiang telah bekerja dengan cermat dan teliti dari awal dan tanpa berisik. Bisa saya katakan, tanpa dia, upacara hari ini tidak mungkin Orang kedua, berdiri di samping saya Mr. Liu Huo. Mr. Liu adalah desainer kepala proyek ini.
Desainnya telah diakui oleh para ahli di dalam dan luar negeri. Banyak orang menghargai itu. Saya bisa memastikan hal itu. Hotel ini akan menjadi bangunan tengara setelah selesai. Terima kasih. Semua orang. Hari ini hanyalah permulaan. Semoga kita bisa punya kerja sama yang menyenangkan, seperti sebelumnya baik. Semua orang, upacara peluncuran proyek Hotel Bintang 7 kami. Sekarang dari mulai. Duduk di sini seperti tipuan? Saya ingin menjadi sendiri, untuk sementara waktu ngomong-ngomong. Mr. An, John menelepon saya hari ini. Dia berharap bahwa saya akan datang lagi dan sekarang, kalian anak muda benar-benar, sudah sampai dunia sudah berakhir. Siang Hui. Pergi. Dengan percaya diri. Aku akan mencari seseorang yang bisa menggantikan pekerjaanmu. Terkadang kamu harus melepaskan sesuatu untuk melangkah lebih jauh. Kamu mampu menerima dan melepaskannya. Aku berharap John juga bisa melihat seseorang seperti ini ketika kamu pergi ke luar negeri. Akan ada banyak kesempatan. Tapi juga banyak tantangan. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih Pak An. Aku pikir sudah waktunya untukku pergi. Kak, bagaimana? Keadaanmu belakangan ini? Bagaimana kabarmu, Oak? Aku baik-baik saja. Asalkan kamu baik-baik saja, aku tenang. Kak, jangan khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri ketika aku sudah besar, itu bagus. Aku sudah memikirkan banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Intrik-intrik lama. Uang status DLL tidak lagi penting. Hua-hua.
Kamu tidak bisa lagi begitu semaunya, kamu harus belajar memikirkan orang lain lebih banyak, jangan mengakhiri jalanmu sendiri. Seperti Hiyuki itu. Aku ingat. Siang Hui. Kamu hebat. Aku mengagumimu. Mulai sekarang aku akan menjadi kakakmu di dunia ini. Hal-hal ini sudah terjadi tidak masalah. Karena aku memutuskan bahwa aku ingin kembali ke Amerika. Ada beberapa jalan yang harus aku. Siang Hui. Tong Hua secara pribadi Siang Hui benar. Kamu harus belajar melepaskan. Proyek Hotel 7 Bintang Liu Huo akhirnya berhasil dimenangkan. Awalnya aku ingin memberimu selamat. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengucapkan kalimat ini. Aku tahu kamu akan menghadapi lebih banyak kesulitan di masa depan. Jadi aku ingin mengubah kalimat selamat menjadi semangat. Kamu datang padaku seharusnya tidak sesederhana semangat ini. Karena besok aku pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Seseorang pasti akan mengambil alih proyek ini. Liu Huo kita tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Sebenarnya aku adalah seorang pecundang Huo. Terutama terhadap Yaya. Tetapi aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Yaya dan anak itu ada. Satu hal lagi yang ingin aku minta padamu. Setelah aku pergi, aku harap kamu bisa merawat Yaya dengan baik dan merawat anak itu dengan baik. Kamu tahu bahwa Ming, hati Yaya dipenuhi olehmu. Beberapa hal telah berlalu. Biarkan saja. Aku pikir kamu dan Yaya harus bersama lagi. Karena dia pantas mendapatkannya dia. Pantas dicintai oleh semua orang. Kamu tahu aku iri padamu. Karena aku tidak punya kesempatan? Siang Hui akan bersamamu. Di masa depan hati-hati di sana. Terima kasih. Aku sudah selesai syuting ketika aku ingin tertawa. Aku akan mengeluarkannya dan menontonnya. Yaya, aku memintamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu benar-benar tidak akan mengikutiku? Aku tidak tahu bahasa Inggris dan negara asing tidak cocok untukku. Jika kamu ingin tertawa, kamu kembali bisa untuk melihatnya kapan saja. Aku akan memberitahunya bahwa dia memiliki ayah yang sangat mencintainya. Aku yakin kamu juga akan sangat bahagia. Karena kamu memiliki Liu Huo yang sangat mencintaimu. Aku berharap perjalananmu aman dan
Katakan pada Hui, tapi kamu akan selalu memperlakukanku sebagai keluargamu dan saudarimu. Anda tidak akan melewatkannya. Ingat untuk merawat diri Anda dengan baik setelah Anda pergi ke luar negeri. Anda harus menemukan kebahagiaan Anda sendiri. Ibu. Bibi Sue di mana? Anda pergi secepat mungkin? Dia Ibu Yuki pergi setelah memasuki rumah sakit mental. Saya ingin melihatnya. Kemudian saya akan memandu Anda. Tidak, Anda masih tidak melayani saya, ini bukan dari itu saya. Tidak ingin Anda pergi bersama saya itu. Tidak seperti yang saya maksud, hanya dalam situasi ini Anda tidak cocok untuk pergi. Karena Ibu memperlakukan parah Anda, saya masih memiliki interpretasi. Saya bisa memahami hal itu. Yaya telah melewati banyak hal dan saya telah melakukan sesuatu sendiri. Ujian sendiri. Saya merasa itu. Saya seharusnya lebih toleran terhadap Yu Junior. Saya benar-benar mengganggu kehidupan Anda sebelumnya lakukan. Anda tahu itu. Liu Huo baru-baru ini, saya sangat tertekan. Tidak peduli apa yang saya lakukan sebagai ibu, saya tidak bisa memulutkannya. Saya benar-benar takut dia tidak bisa keluar sendiri. Tapi saya percaya, Anda dapat melakukannya, Anda akan pasti bisa melakukannya. Karena Anda telah merasa sangat tertarik dalam batin. Tidak ada yang dapat mengambil tempat Anda. Orang yang paling saya cintai dalam hidup ini adalah Anda. Yaya, Kak, mari. Semuanya. Jalan. Jangan bawa ke hati lagi semua orang. Memiliki perasaan. Anda lelucon dan tertawa. Saya melihat Anda hamil bersama dia. Saya melihat Anda lahir dia. Saya juga sudah membawanya dengan tangan saya sendiri untuk sementara waktu dulu. Pikirkan saya hanya bisa lepaskan tentang dia? APA. Enggak, best do. Adalah itu. Anda adalah gadis yang begitu bagus dan saya bahkan tidak tahu bagaimana menyerahkan. Semoga Anda bisa maafkan saya atas kesalahpahamannya. Harap kamu bisa menerimanya dan menjadi menantu saya lagi. Saya benar-benar berharap kamu menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Setiap hari kalian anak muda bisa memilih hidup kalian sendiri. Ya? Ibu. Ibu. Datanglah K. Kami setiap hari semua orang harus memegang hadiah disensiapkan. Saya membanggakan Haiko ke Yaya. Saya berkata dan tertawa, malam tahun baru pertama harus dihabiskan bersama kami. Dan hadiah kami harus diberikan kepadanya di mana-mana di kamar mereka itu. Tidak bisa dibuang. Kakak, jangan khawatir. Saudari-saudari kami pasti akan memberikan dukungan yang cukup. Ayo pulang dan Pulang-pulanglah. anak. Di mana kamu? Ini malam tahun baru, kenapa kamu melakukan ini? Meninggalkan ibumu sendirian di rumah Xiao Xiao. Sedang bahagia. Mempersiapkan tahun baru bersama Yaya dan yang lain sekarang. Anak, sebenarnya saya benar-benar ingin memukul Xiao Xiao. Meskipun dia bukan anakmu, saya membesarkan anak ibu dengan tangan saya sendiri.
Kenapa kamu tidak di rumah? Yaya Xiao Xiao, apakah kamu sebegitu ingin melihat? Anakmu seperti saya? Kenapa? Hanya kamu yang pulang. Kita mungkin harus menghabiskan waktu dengan 2 orang tahun ini itu. Tidak masalah, sebenarnya kami berdua cukup baik, mari. Menghabiskan tahun baru yang tenang dengan tenang. Lalu kenapa kamu tidak menelepon dan bertanya, di mana Yaya merayakan tahun baru? Mereka tidak di rumah. Saya tidak berani menelepon mereka dan tanya mereka. Mungkin mereka punya sendiri. Lagi pula rencana mereka bukan untuk jadi keluarga kan? Kan? Awalnya, keluarga kita bisa merayakan tahun baru dengan meriah dan bahagia. Ini semua salahku karena memaksa kamu dan aku dengan keras kepala hanya untuk kehilangan muka perceraian Yaya. Telah membuat kita ibu dan anak sendirian untuk menghabiskan tahun baru ini. Maafkan aku, Ibu. Sue Dongna. Ya, Berlebihan apa yang kamu lakukan selama tahun baru Imlek? Ayo, aku salut padamu. Aku berharap kamu tahun baru yang bahagia. Selamat atas kekayaanmu. Kamu menghasilkan lebih banyak dan Aku menghabiskan lebih banyak. Kamu lihat siapa yang datang. Selamat tahun baru Imlek, Kakak Huo. Bibi Sue mengucapkan selamat tahun baru padamu. Kantor manajemen properti kita mengucapkan selamat tahun baru padamu. Terima kasih, terima kasih. Apakah semua orang dari kantor manajemen properti sudah di sini? Mereka semua sudah di sini. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Bibi Sue, selama kamu punya harapan. Hidup akan selalu memberimu kejutan. Mertuaku mengucapkan selamat tahun baru padamu. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, selamat. Tahun baru, selamat tahun baru seluruh keluarga ada di sini. Ayo, ayo. Biarkan nenek melihat cucunya. Baik. Lihat nenek. Tersenyum. Nenek. Nenek, aku pikir begitu. Aku sangat merindukanmu. Tahukah kamu jika kamu memandangku dan tersenyum, kamu akan memanggilku nenek? Tahun ini, kamu harus memberiku cucu. Ibu, kenapa kamu mengatakan ini? Lagi, aku takut tapi kamu tidak bisa melakukannya. Istri, mari kita Memberimu mausilin malam ini. Kalau tidak punya kamu tidak akan. mulai sekarang aku akan menjadi kakakmu, oke? Aku mengerti. Kamu masih punya satu, jadi kamu bisa beristirahat. Mari kita minum satu malam ini dengan siapa? Minum? Dengan siapa kamu tidak akan minum dengan istrimu? Wan Xin dan aku, ayo. Minta bantuan, mari kita minta.
Mari kita perkenalkan. Mari kita angkat gelas, mari kita angkat gelas. Aku menyarankan kita bersulang untuk kebahagiaan.